Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi bahas yang namanya pola desain perangkat lunak. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya bridge pattern. Oke, apa sih bridge pattern? Ini adalah desain pattern yang sifatnya struktural, alias terkait dengan struktur kelasnya. Apa kegunaannya? Kegunaannya di sini adalah dia bisa memisahkan ya, sebuah kelas besar atau mungkin sekumpulan kelas yang mungkin terkait erat menjadi dua hierarki yang berbeda, yaitu abstraksi dan implementasi. Jadi harapannya supaya nanti ketika pengembangan itu bisa dikembangkan masing-masing. Jadi abstraksinya bisa dikembangkan sendiri tanpa mengubah implementasi, implementasinya juga dapat dikembangkan sendiri tanpa mengubah abstraksinya. Nah, ini ada contoh problemnya gitu ya. Misal kita punya kelas shape. Nah, shape ini ketika ingin diimplementasikan, maka dia perlu ada yang namanya warna. Nah, kalau mungkin tidak pakai pola desain perangkat lunak, maka cara paling gampang adalah kita extend berdasarkan kombinasi dari bentuk dan warna. Permasalahannya adalah, ini kalau cuma dua bentuk dan dua warna nggak masalah. Tapi kalau nanti misalkan ada 10 bentuk dan 10 warna, berarti kan kombinasinya jadi banyak banget. Nah, karena itu muncul yang namanya bridge pattern. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Dia memecah, ya, memecah level abstraksi dengan implementasi. Tadi abstraknya apa? Abstraknya dibentuk, shape. Sedangkan implementasinya selalu terkait dengan warna. Jadi di sini kita pecah jadi dua, ya. Ada shape-nya sendiri dan ada color-nya sendiri atau warnanya sendiri. Nanti setiap shape akan punya atribut sebuah warna. Jadi dengan cara ini kita nggak perlu bikin kombinasi kelas terlalu banyak. Kita bisa bikin jadi lebih sedikit. Jadi kalau kayak tadi 10 warna, 10 bentuk, ya udah, cuman jadi 20 kelas, selesai. Tidak perlu sampai jadi kombinasi ke 10 warna dan 10 bentuk. Nah, ini contoh strukturnya gitu ya. Jadi kita punya abstraksi dan implementasi ya. Jadi abstraksi di sini dia akan punya atribut dari implementasi tadi. Berarti tadi bentuk dia punya atribut sebagai warna. Nah, warna di sini nanti punya mungkin beberapa behavior ya. Jadi metode 1, metode 2, metode 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus nanti itu akan bisa dipakai di abstraksi yang ada. Jadi abstraksinya, misalkan dia punya metode feature 1, feature 2, ada kemungkinan nanti feature 1 akan manggil metode 1 yang ada di implementasi, dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada refine abstraction, ini kalau perlu ya. Kalau perlu, jadi nanti ini mungkin bisa jadi model kayak turunannya tadi. Jadi kayak shape bisa punya turunannya kedua ya, ke bentuk kotak misalkan dan lingkaran. Tapi kalau misalkan tidak pun nggak masalah gitu ya. Lalu berikutnya lagi yang warna, tentu saja nanti dia akan punya turunannya yaitu jenis variasi warnanya. Nah, berikutnya lagi, nanti klien itu dia hanya perlu tahu abstraksinya saja. Jadi dia hanya perlu tahu dia pegang shape, dia nggak perlu terlalu peduli dengan yang namanya warna yang ada. Bridge pattern-nya itu terletak di sini ya, antara abstraksi dan implementasi. Jadi dijembatani dengan yang namanya atribut. Berikutnya, kapan kepakainya ya. Jadi pertama kepakai ketika kita ingin memisahkan ya, sebuah kelas yang punya berbagai variasi untuk fungsionalitas yang sama. Lalu kita juga bisa pakai ini ketika kita pengen meng-extend kelas di beberapa dimensi ortogonal. Jadi kayak tadi ya, ada shape, ada warna. Kan kalau kita pakai kombinasinya semua, itu bakal jadi banyak banget kelasnya. Lalu ketiga, kita juga bisa menggunakan pola ini kalau kita ingin memungkinkan nanti ke depannya untuk mengganti implementasi pada saat runtime. Karena kan abstraksinya dipisah ya dari implementasi. Kode program utama nggak perlu tahu implementasinya seperti apa. Berikutnya lagi adalah pro and cons-nya, ya, kelebihan dan kekurangannya.
Pertama, tentu ini menjadi platform independen, karena implementasinya terpisah dari abstraksi. Dan yang berikutnya lagi, kodenya ini akan bekerja pada level abstraksi yang cukup tinggi, karena berhasil dipisah, ya. Lalu sifatnya juga open close principle, jadi mengenalkan abstraksi baru atau implementasi baru secara terpisah, dan juga dia punya single responsibility principle. Jadi dia fokus pada logika high level di abstraksi, dan sedangkan kalau detailnya itu pada implementasi. Tentu kelemahannya sama dengan pola desain perangkat lunak pada umumnya, yaitu desainnya menjadi lebih kompleks. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.